Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kakak Belajar Asik bersama Kak Ilis. Selamat datang anak-anak hebat semuanya di channel kakak. Mari kita semuanya belajar bersama-sama dengan kakak. Kali ini kakak akan menyampaikan sebuah pembelajaran dengan materi nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kalian semuanya tentu saja pasti sudah sangat mengenal sekali tentang Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa lambang negara bangsa Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di depan Garuda Pancasila itu tergantung sebuah perisai yang melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Apa saja yang terkandung dalam Pancasila tersebut? Apakah kalian semua tahu bunyi-bunyi dari sila Pancasila itu? Tentu saja kalian tahu. Coba, apa saja bunyi Pancasila tersebut? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Ya, betul sekali. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai emas yang tidak terputus. Yang ketiga adalah dilambangkan dengan pohon beringin persatuan Indonesia. Yang keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir dilambangkan oleh padi dan kapas, artinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa anak-anak kakak nih. Adik-adik semuanya luar biasa sudah hafal dengan Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Lambang bintang tersebut adalah menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pancasila yang sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh sikap yang mencerminkan Pancasila sila pertama diantaranya percaya adanya Tuhan. Kita semua percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kamu mengakui sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh Pancasila, maka kita harus percaya terhadap adanya Tuhan. Yang kedua contohnya adalah beribadah tepat pada waktunya. Kalau Muslim, sholat tepat pada waktunya. Sholat asar tepat pada waktu sholat asar. Begitupun dengan agama Kristen dan yang lainnya, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya. Selanjutnya contohnya adalah saling menghormati antar pemeluk agama. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Ketika kita punya teman yang beragama Kristen, mereka mau melaksanakan ibadah, maka kita sebagai Muslim, walaupun berbeda agama, kita tetap harus memberikan waktu kepada mereka untuk melaksanakan ibadah, dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Begitupun sebaliknya, ketika yang Muslim mau melaksanakan ibadah, maka yang Kristen harus memberikan waktu dan tidak boleh mengganggunya. Itulah cerminan dari sikap Pancasila sila pertama. Baik adik-adik semuanya, kita lanjutkan pada sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Sila kedua dilambangkan oleh rantai emas. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria ataupun wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Semua memiliki hak yang sama, yaitu sebagai rakyat Indonesia. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada orang timur, tidak ada orang barat. Semua kita sama di bawah naungan bangsa Indonesia.
Tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih, tidak ada yang keriting rambutnya, tidak ada yang lurus rambutnya. Semua kita sama di bawah naungan bangsa Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua adalah sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama, terhadap teman, saudara, kerabat, dan lain sebagainya. Kita harus tolong. Jika mereka membutuhkan, kita harus menolong mereka. Tidak ada yang membeda-bedakan antara ras, suku, golongan. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan golongan, apalagi kita saling gontok-gontokan, saling bertengkar antar suku dan lain sebagainya. Itu adalah cerminan sikap yang tidak mencerminkan Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang memegang teguh Pancasila, maka kita harus bersama-sama, tidak membedakan ras, tidak membedakan suku, tidak membedakan golongan. Ketika kita bermain dengan teman, tidak membedakan teman yang kaya, tidak membedakan teman yang miskin, tidak membedakan teman yang pintar, tidak membedakan teman yang cantik dan yang jelek. Tapi semua kita sama di bawah naungan Indonesia. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga yang dilambangkan oleh pohon beringin. Pohon beringin diibaratkan sebagai suatu suku, semua suku yang ada di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang-cabang dari pohon beringin yang begitu banyak, tetapi ketahuilah bahwa akar-akar dari pohon beringin tersebut tetap mereka bersatu untuk membangun pohon beringin tersebut agar tetap berdiri. Jadi walaupun kita banyak sekali suku-suku di Indonesia, banyak perbedaan di Indonesia, ada orang Barat, orang Timur, ada orang Sulawesi, Kalimantan, Makassar, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus bahu-membahu, bergandengan tangan, bersama-sama untuk tetap membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Contoh sikap yang mencerminkan Pancasila sila ketiga adalah yang pertama, kita harus mencintai produk dalam negeri kita sendiri. Oleh karena itu, mulai hari ini, mulai detik ini, marilah kita beli produk-produk dalam negeri kita. Kita belanja ke warung-warung yang ada di samping kita, di dekat kita. Belilah produk-produk mereka supaya mereka bisa lebih berkembang, supaya mereka lebih hebat lagi, lebih sukses lagi. Selanjutnya, anak-anak sekalian, sila yang keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun, bersosial satu sama lainnya. Salah satu ciri bangsa Indonesia yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain adalah bangsa Indonesia memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, yaitu dengan musyawarah dan mufakat. Inilah menjadi ciri khas dari bangsa kita. Maka contoh dari pengamalan Pancasila sila keempat adalah selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, ketika kita ada masalah, jangan kita selesaikan dengan amarah, jangan selesaikan dengan emosi, tapi kita selesaikan dengan berbicara, duduk bersama dengan musyawarah dan mufakat. Karena emosi, amarah, nafsu hanya akan membawa kita ke tempat yang celaka. Oleh karena itu, musyawarah mufakat lebih baik kita lakukan ketika kita mau menyelesaikan setiap masalah. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita, merasa kita paling benar. Tidak boleh. Tidak boleh kita merasa paling hebat, paling keren, paling benar, dan seterusnya. Memandang orang lebih kecil, itu tidak boleh. Selanjutnya, contohnya adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri kamu sendiri. Dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan Pancasila sila kelima adalah menghormati hak dan kewajiban. Kita semua punya hak dan punya kewajiban. Hak adalah
sesuatu yang harus kita terima, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi yang harus kita terima dengan yang harus kita kerjakan itu harus seimbang. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh kita hanya menuntut hak saja dengan mengesampingkan kewajiban. Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuannya. Kalau kita ada orang lain yang memiliki kesusahan, menemukan kesusahan, kita bisa menolong, tolong sejak sekarang. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, bantulah segera kalau kita mampu untuk membantunya. Bersikap adil terhadap sesama. Kita harus adil terhadap teman, terhadap saudara, terhadap sesama kita. Tidak boleh kita berlaku curang terhadap teman, sahabat kita. Kita harus adil, kita harus sportif. Kalau kita kalah, akui kekalahan kita. Tetapi kalau kita menang, tidak boleh kita merendahkan yang kalah. Yang menang tidak lantas sombong, yang kalah juga tidak lantas putus asa. Kita harus adil terhadap sesama, terhadap teman kita. Tidak boleh kita berlaku curang, karena curang hanya membawa kita ke dalam jurang nestapa. Demikian yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap semangat, tetap tersenyum. Lakukanlah sesuatu yang hebat untuk masa depan kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di mana kalian sudah sukses semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take a step back to see the truth.